kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Bereng Rambang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kami yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati Engkau malam hari ini di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami cukup bagi kami. Engkau yang memuaskan dahaga setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk Bereng Rambang Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu. Engkaulah yang menjadi kepala gereja di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Bereng Rambang ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami menyatakan kuasa-Mu. Ketika Engkau ditinggikan di tengah desa ini, nama-Mu dimuliakan, maka Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baharui kami dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ubahkan kami di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kita yang sama-sama percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Barigas? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Gembala untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun pada kenyataannya sudah berkali-kali diminta. Tapi puji Tuhan, hari ini saya rindu bersama-sama di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua bersyukur untuk hari ini, amin. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada kita. Bahkan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, satu rasa syukur yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, anugerah untuk kita boleh beribadah di Bereng Rambang. Saya percaya bahwa Tuhan belum selesai buat Bereng Rambang. Akan ada terus terobosan di tengah desa ini, amin. Amin, luar biasa, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Malam hari ini saya rindu bersama-sama kita belajar mengenai doa Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Bapak apa yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu di Bereng Rambang. Ada beberapa hal yang sebenarnya rindu saya sampaikan di tempat ini. Tetapi udah 3 judul tuh Bapak Ibu. Saya kumpulin. Tetapi pada akhirnya ujungnya Tuhan bilang untuk saya menyampaikan mengenai doa pada malam hari ini. Kenapa doa Bapak Ibu? Tidak ada yang lain. Kekuatan kita hanya ada di dalam doa. Dalam apapun dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Amin. Tidak ada. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Hanya doalah yang bisa menopang kehidupan kita. Saya percaya kesaksian Mama Meme itu setiap minggu bukan hanya sekedar begitu saja Bapak Ibu. Itu mungkin jawaban doa dari setiap jawaban atau setiap doa dan air mata yang mereka sudah serukan di hadapan Tuhan, ya Bapak Mama Meme ya. Ya bukan cuma sekali, tetapi terus doa-doa yang dinaikkan tanpa jemu-jemu. Itu pasti yang mereka lakukan. Apakah kita adalah orang-orang yang pernah berdoa, sering berdoa, atau selalu berdoa Bapak Ibu? Kita ada di mana saat ini? Pernah berdoa, sering berdoa, atau selalu berdoa?
Pak Gembala selalu berdoa. Coba yang lain ya. Selalu berdoa, puji Tuhan. Semua kita selalu berdoa, amin. Selalu berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Doa itu bukan hanya kita gunakan atau senjata yang kita pakai pada saat-saat tertentu, misalnya makan atau pada saat kita mau tidur. Itu tidak lagi kita yang menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah memberi diri kita kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mengerti untuk apa kita berdoa. Amin. Amin. Kita berdoa karena kita tahu bahwa tanpa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melakukan apa-apa. Benar ya Bapak Ibu? Ya, kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan dalam dari Yohanes 1 ayat 12 katakan, bisa dibaca Mama Mimin. Bisa berdiri dan membaca dengan kuat. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita disebut menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita berdoa, kita minta kepada Bapa kita. Kita tidak lagi Bapak Ibu berdoa begitu saja, tetapi kita percaya ketika kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu kepada Bapa kita. Bapa kita, Bapa yang kita kasihi. Kalau anak kita aja minta sama kita, kita berusaha untuk memberikan semaksimal apapun yang mereka mau, yang pastinya tidak akan mencelakai mereka. Tetapi apalagi Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kita, Dia pasti memberikan apa yang kita rindukan. Mari kita sama-sama mau belajar mengenai doa ini dari Lukas 8 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Kita mau baca sama-sama ya. Saya ayat 1 dan kemudian Bapak Ibu bisa membacanya, ada ayat 2 dan seterusnya sampai ayat ke-8. Sudah siap? Sudah dapat? Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Saya ayat 1 dan Bapak Ibu ayat yang genap sampai ke ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Bela Bapak namanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. kata dia, janganlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapat iman di bumi? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari seorang janda yang terus datang kepada seorang hakim. Bapak Ibu, kalau kita melihat perumpamaan ini, siapa yang udah pernah baca firman ini? Boleh angkat tangan?
Puji Tuhan, harus lebih banyak baca firman Tuhan. Mengatakan bahwa ini perumpamaan menegaskan untuk kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau dalam KBBI Bapak Ibu, arti jemu-jemu itu saya lihat ya, jemu-jemu itu artinya sampai kita tidak suka lagi. Walaupun kita tidak suka lagi, kita terus harus melakukannya. Tidak suka lagi, artinya sampai kita, aduh sebenarnya nggak mau lakukan lagi. Tetapi tidak jemu-jemu itu terus kita harus lakukan. Tidak jemu-jemu, tidak bosan. Terus kita harus berdoa. Dalam perempuan ini katakan ada seorang janda datang ke seorang hakim. Dan hakim ini adalah hakim yang lalim. Hakim yang lalim artinya hakim yang kayak apa? Yang bengis mungkin ya, yang kejam. Bahkan dikatakan yang tidak menghormati Allah dan tidak menghormati orang lain. Dia datang kepada hakim itu dan meminta supaya hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Dikatakan di sini janda, seorang janda. Bapak Ibu, kalau seorang janda, seorang wanita, kalau adat Israel itu kalau sudah menikah dia tidak punya lagi tanggung jawab dari keluarganya besarnya. Jadi dia hidup sendiri. Dan ketika dia dikatakan ada banyak orang yang memusuhi dia, lawan dia, tidak ada keluarga yang membelanya. Sehingga dia datang kepada hakim itu untuk meminta pembelaan. Tetapi hakim itu menolak. Walaupun menolak, selalu menolak. Sedangkan janda itu terus datang kepada dia, meminta membela haknya terhadap musuh-musuhnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hakim itu walaupun dia tidak takut sama orang, bahkan tidak takut sama Allah sendiri, akhirnya hatinya menjadi luluh. Dia akhirnya mau membela hak daripada janda itu. Pikirnya begini, daripada janda ini nyusahin aku kemana-mana aku dan pergi, dia selalu mengikuti aku, minta terus datang ke sini, pergi ke sini, diikutin Bapak Ibu. Hakim itu mungkin ke sana diikutin. Dia tidak berhenti-henti, tidak bosan untuk meminta pembelaan kepada hakim untuk haknya. Dan akhirnya hakim yang lalim itu membela hak daripada si ibu janda itu. Maka firman Tuhan katakan, camkan ini. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, amin, milik kepunyaannya. Anaknya tadi, siapa yang menerima dia dijadikan anaknya. Dan dia adalah Bapa kita. Tidak mungkin dia akan membiarkan kita, setiap kita yang berdoa, tidak jemu-jemu datang meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di kelas STH sama di tengah kelas itu, banyak mungkin ya permintaan doa kita yang lama sekali kita doain. Dan kapan Tuhan ini boleh terjadi? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Tetapi saya percaya Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita, amin. Tahu sekali Bapak Ibu. Saya waktu itu menyampaikan kesaksian karena ada seorang anak muda bertanya seperti ini. Kalau kita berdoa untuk pasangan hidup, kalau di sini kita semua udah berkeluarga ya, paling anak-anak aja yang masih kecil. Apakah kita perlu menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati kita, dalam hati kita mengenai kriteria pasangan hidup? Pertanyaannya seperti itu. Dan saya akhirnya diingatkan Tuhan waktu itu. Waktu kami kuliah, kami punya pembimbing, Bapak Ibu. Pembimbing itu disebut ibu PA, seperti itu. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kemudian waktu itu pembahasan kami mengenai pasangan hidup. Itu saya waktu itu 2000, waktu itu saya bilang 2007 ya, Bu, untungnya rasanya salah, itu 2000
2097. Waktu itu saya bilang 97, padahal itu kalau nggak salah tahun 95 atau 96, tahun 96 waktu kami sedang PA. Kemudian pembimbing saya bilang, coba kalian bikin kriteria pasangan hidup yang kalian rindukan untuk Tuhan berikan kepada kalian. Saya pikir kayak apa bikin kriteria pasangan hidup, kayak apa namanya, nggak terlalu memaksakan Tuhan ke hal seperti ini dalam hati saya. Tetapi itu nggak langsung Bapak Ibu. Kami disuruh berdoa dulu, kami disuruh merenungkan dulu. Dan saya bikin waktu itu teman-teman saya bikin bisa ada sampai 15, sampai ada yang 12, ada yang banyak. Saya bikin waktu itu mentok saya sampai 9. 9. Saya bikin sampai 9. Terus sampai diejek sama teman-teman yang lain, teman PA. Oh, 9 bahan pokok bercinta katanya. Oleh karena 9 waktu itu sembako kan 9 bahan pokok ya. Terus Bapak Ibu, saya ada yang saya masih ingat waktu itu saya simpan memang kertas itu di dalam Alkitab, tapi mungkin terbakar mungkin waktu itu nggak ada lagi saya, atau mungkin Alkitab yang lain. Nah, salah satu yang saya terkaget-kaget di situ Bapak Ibu, saya tuliskan, Tuhan, saya berdoa supaya pasangan hidup saya, ini salah satu ya. Kalau yang kriteria yang kecil-kecil saya nggak sebutin, karena misalnya bisa bermain gitar, hanya gitar yang saya minta. Ya bukti bisa main gitar, karena waktu itu di persekutuan yang saya lihat orang udah keren main gitar gitu kan, nggak ada di persekutuan kecil-kecil gitu main keyboard, main gitar. Kemudian kalau kriteria lebih tua dari saya tulis juga seperti itu, lebih tua dari saya. Tetapi yang ekstrim saya tulis itu gembala sidang. Saya tulis di situ Bapak Ibu. Terus saya sambil merenungkan itu, kenapa saya terdorong menulis itu, dari mana jalannya? Sedangkan saya ini adalah mahasiswa yang dipersiapkan untuk kerja kantoran. Saya jurusan sekretaris Bapak Ibu. Saya memang dipersiapkan memang ya untuk kerja di kantoran waktu itu, dan dari mana jalurnya gitu kan. Tetapi itulah yang saya tulis di antara 9 daripada apa yang menjadi kriteria doa kriteria waktu itu. Dan setelah kami ditabiskan menjadi pendeta pembantu di tahun 2018, barulah Tuhan ingatkan. 2008 barulah Tuhan ingatkan kembali, oh iya, ini kayaknya nih jalurnya. Saya bilang, oh Tuhan luar biasa, apa yang nggak pernah kita pikirkan, kita bayangkan gitu, bahkan yang nggak pernah timbul dalam hati itu sebenarnya. Tetapi itu kita tuliskan di situ menjadi permohonan doa. Saya rasa itu permohonan doa yang baik ya. Kecuali saya mau menjadi istri penjahat ya nggak mungkin lah kan ya. Tapi kan permohonan menjadi istri gembala, Bapak Ibu coba bayangin, itu terjadi kurang lebih 2006 ke 2020 ya. 2000 jadi gembala kapan sih Pak? Tapi saya percaya apa yang kita rindukan Tuhan dengar. Jadi Bapak Ibu percayalah, apapun sekecil apapun kerinduan hati kita yang kita sampaikan di dalam doa, Tuhan dengar. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk berdoa, untuk hal apapun, untuk anak kita, keperluan rumah tangga kita, pendidikan masa depan mereka yang mungkin kita masih gimana ntar ya, mereka ya, bisakah mereka berkehidupan yang baik di depan sana. Begitu Bapak Ibu. Saya juga pernah berdoa lama Bapak Ibu untuk orang tua saya. Saya berdoa sejak saya bertobat tahun 93, 92 saya dibaptis, 93 saya dibaptis, supaya Tuhan mempertobatkan bapak saya. Jadi karena beliau kerja di pemerintahan, kita mengerti ya, mereka tidak apalagi di daerah Jawa Barat itu begitu kuat ya, saudara sepupu kita menarik itu. Jadi orang tua saya bukan orang tua yang beribadah Bapak Ibu. Walaupun agama orang tua saya Kristen, tetapi tidak pernah mau beribadah. Bahkan Natal pun ya jarang lah. Jadi
kegiatan orang tua saya setiap minggu hanya di rumah saja. Jadi ketika saya bertobat, saya doa, Tuhan, kirimkan hamba Tuhan untuk mempertobatkan orang tua saya. Bertahun-tahun Bapak Ibu, sejak saya SMA itu saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta orang lain datang untuk melayani orang tua saya. Tetapi akhirnya apa yang terjadi ketika saya dilayani pelepasan dan ada kesempatan saya untuk pulang. Saya hidup di asrama waktu itu di Bandung. Untuk pulang ke rumah orang tua saya memperkenalkan Kristus kepada orang tua saya. Memang agak takut waktu itu karena orang tua saya keras. Tetapi Tuhan berikan keberanian, kalau nggak sekarang kapan? Saya menyampaikan itu dan saya beranikan diri, terserah mau terima atau enggak, yang penting saya memberitakan firman Tuhan. Yesus menjadi jalan satu-satunya keselamatan kepada orang tua saya. Memang pada waktu itu Bapak Ibu, dia seperti menyerahkan, maksudnya mau ikut apa yang saya pikir ini betul-betul nyata, atau karena saya anaknya. Tetapi karena waktu itu juga saya tahu apa yang ada yang disimpannya di dompet dan segala macam, akhirnya dia mau memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kadang begini Bapak Ibu, apa yang kita rindukan terjadi nggak begitu saja terjadi dengan proses yang cepat. Tetapi Tuhan tidak pernah diam. Dia bertindak tepat pada waktunya. Mungkin waktu itu saya berdoa hampir 10 tahun. Tetapi akhirnya orang tua saya boleh mengalami keselamatan, dan itu diteguhkan kembali ketika calon mertua saya datang mau melamar menjumpai orang tua saya, Bapak Gembala Pusat, kemudian melayani orang tua saya dan mempertegas tentang kelahirannya kembali ke dalam menerima Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa orang tua saya akhirnya mereka mengenal Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita, biarlah kita semakin hari semakin giat di dalam berdoa. Bukan saja berdoa pagi atau berdoa pas mau tidur Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita semua memberi waktu kepada kita. Kadang HP ini membuat kita menjadi orang yang ya betul ya Pak Nada ya. Kadang lebih banyak waktu kita. Saya kadang menyesal Bapak Ibu kalau sudah berjam-jam megang ini. Saya pikir kalau dihitung saya bertelut itu mungkin cuma setengah jam. Tapi kalau megang HP, melihat media sosial itu bisa lebih dari 1 jam, betul nggak? Iya. Oleh sebab itu mari kita bertobat dan kembali kepada hidup di dalam doa. Saya terus terang puji Tuhan, saya dibimbing oleh Bapak Gembala. Saya melihat kita nggak perlu dipaksa-paksa berdoa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat ada pribadi yang memang melakukannya dan kita rindu untuk melakukannya juga, ada terjadi perubahan luar biasa. Ketika ada waktu Bapak Gembala ini bisa berdoa bisa 2-3 jam. Itu bisa pagi, nanti siang dia berdoa lagi, entar sore, tengah malam, pokoknya berdoa terus. Sampai mau ngomong apa juga susah. Kalau misalnya gas habis kita susah karena tidak bisa diganggu, betul nggak? Nah, itulah sebabnya makanya saya mulai belajar meluangkan waktu. Bapak Ibu coba ketika kita ngapain ya? Terus kayaknya kalau ngobrol enak deh sama teman-teman atau keluarga atau tetangga, enggak. Coba pergunakan waktu itu untuk masuk ke kamar, kemudian kita bertelut berdoa. Mau 15 menit paling sedikit atau setengah jam, mulai latih diri kita untuk berdoa. Dan kita lihat bahwa sungguh-sungguh ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan semakin mengubahkan kita, membuat kita semakin lagi dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saya percaya para pelayan di tempat ini juga sudah menggunakan waktunya begitu baik untuk berdoa. Dan semakin hari saya percaya semua jemaat di tempat ini juga pasti. Ya Bapak Ibu, Bapak Mama Meme, mungkin ketika ada di lanting, jangan ragu-ragu. Kalau ada waktu istirahat, pergunakan untuk berdoa. Ambil waktu, duduk, hanya nunduk begitu Bapak Ibu. Tidak usah, kalau nggak ada ruangan tersendiri, ambil waktu untuk duduk tenang di situ. Bahkan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa ada banyak orang
Kok doa saya belum dijawab, Bu? Kok doa saya belum dijawab, Bu? Kenapa Tuhan tuh gak adil sama saya, Bu? Bapak Ibu, ada hal-hal juga yang menghalangi kadang doa kita di hadapan Tuhan, atau mungkin doa kita belum terjawab. Nah, apakah itu yang menghalangi doa kita tidak jawab? Mari kita baca Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 ini yang selalu kita sering dengar ketika kita dilayani pelepasan, atau ketika kita mengalami sesuatu yang kenapa doa saya terhalang, kenapa doa saya belum dijawab sudah sekian lama Tuhan. Ibu Robi bisa tolong baca Yesaya 59 ayat 2. Nah, yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bukan telinganya tidak kurang peka mendengar suara kita, tangannya nggak kurang panjang. Tetapi kalau ada sesuatu yang menghalangi doa kita di hadapan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ada kecemaran, ada bentuk-bentuk pelanggaran yang kita lakukan, sehingga Tuhan mau supaya kita memperdamaikan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh doa yang kita naikkan itu adalah doa yang Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan yang kedua, apakah yang menghalangi kita berdoa itu? Kalau kita salah berdoa. Tolong baca Bapak Mimi Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Tenge. Yakobus 4 ayat 3. Baca dengan kuat Bapak Mimi. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu hendak kamu menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, atau kamu berdoa juga. Kita berdoa minta bertahun-tahun, bahkan lama sekali kita minta. Tetapi apa? Kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sesuatu keinginan yang Tuhan belum izinkan, karena itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan juga di tempat ini, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Amin. Kita diajar untuk menjadi saluran berkat. Kita diajar juga untuk supaya kita menjadi saksi, menjadi berdampak dimanapun kita berada. Dan kalau ketika kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tentu saja Tuhan menahan setiap jawaban doa itu. Karena apa? Karena itu kadang bisa mencelakai kita sendiri, betul nggak? Iya, kalau Bapak Gembala kan saksiannya kalau di pusat kita minta helikopter. Tuhan berikan aku helikopter, kata Bapak Gembala. Tapi nyetir motor pun nggak bisa, atau bawa mobil nggak bisa. Tapi mau bawa helikopter, mau diparkir di mana? Atau Bapak Mimi, Tuhan, gak usah lah ya. Jadi apapun yang kita minta adalah sesuatu yang bisa terukur, dan itu boleh menjadi berkat
orang lain. Saya percaya kita semua di tempat ini punya kerinduan, bukan hanya untuk memperkaya diri kita sendiri. Amin. Kalau kita diberkati, kita percaya bahwa berkat yang Tuhan sediakan itu untuk memberkati orang lain juga, terlebih untuk pelayanan di tempat ini. Amin. Baik. Saya rindu pada malam hari ini kita mau bersama-sama lebih banyak berdoa bagi desa kita Bereng Rambang, karena saya percaya ada jawaban doa yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan dengan benar Tuhan. Kami mau membela desa Bereng Rambang ini di hadapan Engkau. Kami mau terus berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan, karena itulah firman-Mu untuk kami tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu, tidak berhenti-berhenti meminta kepada Tuhan desa Bereng Rambang ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, kami datang padamu malam hari ini Tuhan. Lord, dengar seruan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Bereng Rambang penuh kemuliaan-Mu. Oh,
Roh Kudus, api doa, api kegerakan itu tercurah atas kami. Sebab kami yakin dan percaya setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Demi nama Yesus, turunkan api-Mu Tuhan, api kebangunan rohani, api doa itu Tuhan Yesus, membakar hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Shalom, silakan duduk. Kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, haleluya. Tetap kuat dalam Tuhan, amin. Setia berdoa, jangan malu berdoa, ya. Jangan takut dibilang sok rohani, amin saudaraku. Berdoa saja, amin. Karena doa itu kebutuhan kita. Doa itu bukan merubah Tuhan menjadi semakin mulia, semakin berkuasa. Bukan. Doa itu mengubah hidup kita loh. Mengajar kita untuk merendahkan diri kita, mengajarkan kita untuk tetap percaya, mengajarkan kita untuk tetap bergantung harap sama Tuhan. Kuasa doa itu sangat luar biasa. Itu makanya berdoa, jangan sia-siakan waktu yang ada. Amin saudaraku. Jangan begitu saja berlalu waktu itu. Ya, amin saudaraku. Berdoalah, berdoa. Ya, coba ibu gembala tadi berdoa waktu dia masih muda ya. Ya, aku mau nanti punya suami yang gembala sidang. Rupanya gembala sidang di desa dulu, saudara sekalian. Amin. Saudara jangan lihat Gereja Rambang ini sekarang begini. Kalau nanti Tuhan suruh kita bangun gereja yang 10.000 kapasitas, Pak Tada gimana? Ya, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala Pusat, sama abang-abang saya, sama adik saya. Dulu ada di Pekanbaru itu seorang bapak, dia bangun gereja besar kapasitas mungkin 2.000-3.000 orang. Ya. Isinya, tapi waktu dia baru bangun itu isinya 10 orang. Kadang-kadang bisa kurang. Dia kami jadi saksi mata di situ. Kosong gitu dia. Tetapi sekarang penuh gereja itu. Bisa berapa kali ibadah. Jadi saya bilang sama mereka, kalau gitu nanti dibangun juga di Gereja Rambang ya. Gedung kapasitas 10.000 orang. Mereka ketawa, waduh, lebih banyak yang mau di gerejanya daripada penduduk desanya katanya. Haleluya. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Amin. Kita percaya saja, bagian kita lakukan aja, itu aja. Bukan masalah yang lain-lainnya. Amin. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, berdoa aja. Amin. Bagian kita lakukan saja. Kata Tuhan, kalau ada dosa, bersihkan, bereskan dulu. Ya. Yang menjadi penghalang antara kau dan aku itu segala pelanggaranmu, segala dosamu. Makanya bereskan. Ya. Kemudian untuk memuaskan hawa nafsu, ya, janganlah. Berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku bisa tunjukkan sama mereka, sama keluarga besarku, bahwa aku ini juga bisa menunjukkan kalung berlian, cincin berlian. Jangan begitu, amin. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu, amin. Kita Tuhan berkati saya untuk menjadi berkat, amin saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur ya. Apa namanya, pembangunan teras ke depan kita walaupun sederhana gitu ya. Ya. Masih belum berbentuk memang. Tapi kalau udah jadi nanti finishingnya wah. Ya, nanti bagus itu. Amin saudaraku. Ya. Dananya Tuhan semakin cukupkan. Amin. Saya bilang sama untuk kita pakai aja itu pasir sama batu yang ada itu, kita habiskan. Pikiran Paulus ini
sudah jauh ke depan dari pikiran saya rupanya. Gak bisa kamu bangun begini Pak Untung. Saya nggak ngerti itu kalau dibikin begini. Ilmu saya nggak sampai ke situ, cuma ilmunya yang sampai ke situ. Amin, saudaraku. Amin. Nanti kalau sudah dipasang atapnya, wow, luar biasa lebih lagi. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, semuanya Tuhan cukupkan. Ada tangan-tangan orang-orang yang digerakkan Tuhan, hatinya untuk miring rambang ini. Amin. Mereka menabur, ya, jemaat Tuhan menabur, ya. Coba lihat untuk itu, sampai tidur di sini loh, ya. Nanti juga malam nanti mau di sini dia katanya, harus ditinggalkannya anak istrinya. Mungkin dia nggak ngerti, istrinya mungkin rindu sama dia kan, atau anaknya kan, tapi dia, aku melayani pekerjaan Tuhan dulu. Haleluya, amin. Tadi waktu kami datang sini dia masih manjat-manjat situ terus. Sendirian, aduh, luar biasa. Ya, coba saya yang manjat, pasti udah rubuh itu. Haleluya. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan itu begitu baik sama kita. Saya berharap Tuhan tahun depan lah terjadilah penuaian yang besar Tuhan. Kalau bisa kami tahun depan itu udah ibadah pagi aja lah. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Jiwa-jiwa yang pernah dilayani di sini Tuhan, aduh, kembalikanlah mereka. Kembalikanlah mereka. Itu doa saya, doa kami. Amin, saudaraku. Gak pernah sia-sia. Banyak saya mau ngomong lagi. Terima kasih ya Bu ya untuk firman yang disampaikan. Kirim salam buat suaminya. Ya, bilang kepada suaminya, engkau beruntung mendapat istri yang seperti itu Pak. Bilang sama suaminya begitu ya Bu. Ya, bilang nanti. Beruntunglah kau Pak mendapatkan istri seperti dia. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, nanti banyak ngomong saya.